الإيمان ولكم من الحرمان انهدوا على الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولكم من الحرمان انهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu mayya tika yauma qawmi hayya qasimama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tradisi dan inovasi, salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang dimanapun berada, yang ada di channel YouTube NU Munilan, yang ada di fanpage-nya Nusiar Keluar, dan juga yang ada di Facebook-nya Ansor Borobudur. Siang hari ini masih dalam suasana atau rangkaian sinau bareng pemanfaatan media sosial bagian kedua, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang. Dan siang hari ini memasuki sesi bersama dengan utusan PAC GP Ansor Kecamatan Borobudur. Ada sahabat kami, sahabat Andi. Agus. Oh, sahabat Agus. Oh, nggih. Nggih, nyuwun pamunten. Nggih, mungkin sambil memperkenalkan diri, Mas Agus, nama lengkap, kemudian jabatan di organisasi, alamat dan sebagainya. Monggo bisa dipersilakan. Oke, matur suwun, perkenalkan nama saya Agus Kurniawan. Agus Kurniawan. Nggih. Dari Lereng Menoreh. Oh, Lereng Menoreh. Nggih. Lereng Menoreh tepatnya di Borobudur ke selatan terus. Nggih. Di dusun internasional sebenarnya. Oh, ngoten. Ada Hotel Aman Jiwo. Oh. Dari Tamune wisata internasional juga. Ya, dari MBC internasional. Oke. Oke. Oke, di PAC saya ini fokus di Sekma Banser nih sebenarnya. Oh, ngoten. Nggih, Sekretaris cuman Markas di Banjar. Membantu di tim medianya karena memang belum berjalan. Nggih. Dan juga kemarin setelah pembentukan MWC, pelantikan MWC yang baru, Nggih. kita disambati atau kita bareng-bareng sebenarnya, bukan disambati, untuk bentuk tim media NU Borobudur. Dan kebetulan juga kok di Suwon megang di LTN NU MWC. Oh, oke, Mas Agus, terima kasih untuk waktunya. Dan sudah berkeluarga, Mas Agus? Dereng. Oh, belum. Oke, burung. Dan mungkin bagi sahabat-sahabat yang baru audisi mencari mantu, nah ini ada sahabat kita dari Borobudur. Usia berapa, Mas Agus? 24. 24. Wah, dengan jabatan yang sangat lengkap ini sebenarnya. LTN, Lembaga Taklif Wanasar. Ini media centernya NU. Ini mungkin jadi pemahaman baru buat kita. Di LTN NU, lembaga jadi jurnalisnya NU itu ada di LTN NU. Dan Mas Agus ini salah satu dari pengelola di LTN NU, MBC NU Kecamatan Borobudur yang baru saja dilantik kemarin di awal Oktober. Dan tentunya sekalian siang hari ini kami aturkan selamat dan sukses untuk MBC NU Borobudur. Dan sepakat ini sahabat-sahabat, kemarin kita menarik satu kalimat yang cukup unik dari beliau Gustin. Dan ini diamini juga bahwa Borobudur ini menjadi MBC internasional. MBC ini internasional karena di situ tamune ya lintas negara gitu. Dan tadi disampaikan oleh Mas Agus potensi yang dimiliki oleh Borobudur. Nah, kembali Mas Agus, ini dalam perjalanannya secara singkat ini media centernya NU mungkin atau apa tadi sebutnya Mas? LTN, itu sebagai media centernya NU Borobudur. Apa saja Mas yang sudah diawali ini mungkin? Kita bicara mulai dari 1 tahun yang lalu Rin Bang. Oh ngoten. Awalnya kita ngurep-urep di akun Ansor Borobudur sebenarnya. Karena sudah ada akun tapi belum begitu eksis. Kita garap sampai kemarin itu sudah tembus 1.700 dalam 1 tahun. Kedongkrak dengan adanya akun baru NU Borobudur. Iya, betul. Seperti itu. Dan kemudian karena potensinya itu di teman-teman sahabat-sahabat Ansor atau sahabat-sahabat muda di generasi Borobudur itu dari Pak Uda sendiri mungkin kalau menyaksikan hari ini, Pak Uda itu sangat mensupport kalau Borobudur sebisa mungkin
kita juga harus siar di media. Pak Huda itu ketua MBC. Ketua Tanfidnya. Dan kemudian dengan inisiasi dari beberapa sahabat-sahabat, ini rahasianya Pak. Tadi nanya kok sampai MBC mau mendanai. Iya, betul. Dari ketua PAC sendiri itu punya terobosan untuk MBC yang sekarang ini kalau sebisa mungkin berjalan bersama itu dari semua lini baik di Banom itu dimasukkan di MBC untuk membantu. Terutama di LTN sendiri kami itu isinya ya teman-teman dari sahabat Ansor, dari Fatayat, Ibnu IPP yang masih kita progres, kita minta untuk ngirim delegasi tiap Banom di LTN itu. Jadi di LTN itu ya kalau kita bisa katakan itu isinya ya dari teman-teman di Banom. Ngoten niku. Dan kenapa kok sampai MBC wani ngragati? Yaitu tadi karena Pak Huda itu ada clue tadi MBC Internasional sebisa mungkin kita sosok muda juga sosok muda pengen Borobudur itu tidak hanya eksis di darat saja, eksis di medsos juga karena nanti kedepannya kita juga ingin membantu karena kemanfaatan adanya media sosial di Borobudur itu tidak hanya untuk warga NU tapi juga untuk warga di luar NU. Contoh yang jenengan programkan seperti itu kita nanti bisa ikut. Oke. Mas Agus ini menarik ya untuk sahabat-sahabat bagaimana nanti membangun sinergi juga dengan Banom yang lain. Syukur bagi ada LTN NU karena LTN NU ini lembaga resminya lembaga di NU dan itu sampai tingkat pusat di PBNU juga ada. Saya mungkin menambahkan Mas Agus kalau di Muntilan itu kita judulnya kan Mas, membuat rangsangan band orang-orang itu melirik media. Itu kami kalau di Muntilan itu lewati Lakposdam. Kebetulan saya ketua Lakposdamnya. Lakposdam Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ini sama-sama lembaga yang resmi di bawah NU. Cara istilah rebut posisi itu. Artinya kalau kita rebut itu kita menguasai di situ. Kalau di Borobudur sama. Ini kita melibatkan juga badan otonom yang lain. Nek nun sewu Ansor arep ajak-ajak Fatayat itu kan sifatnya kerjasama gitu. Tapi ketika jenengan sudah ada di LTNNU iso perintah Mas karo Banom. Demikian Mas mungkin kiranya. Mas Agus mungkin ketika sebagai seorang sekma Banser arep nonggon muslimat, arep nonggon Fatayat sifatnya yo kula nuwun derek langkung mbok yo bareng-bareng. Tapi ketika Mas Agus ada di posisi LTN perintah ayo Ibnu ngirim delegasi jadi pengurus LTN, ayo Fatayat, Muslimat bahkan dan kemudian NU sendiri. Nah ini jadi satu kekuatan ketika Pakis, kemudian Tegalrejo, Gerabak dan sebagainya Arab gedeke medsosnya, ya nyambung. Serawung kalau bahasa kami serawung tidak hanya di dunia maya tapi di dunia nyata. Ini dilakukan oleh Borobudur. Kalau bicara tentang internasional saya kira orang akan mengetik Borobudur itu munculnya mesti Borobudur Temple, Borobudur Candi atau saat ini Balkondes, Manohara dan kemudian aset-aset internasional yang lain. Tapi dengan bergeraknya Ansor NU Borobudur saya kira tidak menutup kemungkinan satu masa ketika orang mengetik Borobudur munculnya NU Borobudur. Nah ini didukung pula oleh Pak Huda, Pak Misbahul Huda, ketua MBC ini juga kemarin kita sempat mempodcast beliau ini semangatnya luar biasa. Jadi monggo PAC yang lain harus meri. Kalau saya mah berharap ini konco-konco harus meri. Bagaimana NU Borobudur yang di usia 1 tahun kita bicara demikian ini sudah bisa membidik 1.700 viewer baru. Nah hari ini pula monggo sambil kita kampanyekan yang rawuh siang hari ini kita saling mensupport. Orang rugi nih kok Mas kita berteman dengan NU Borobudur. Mungkin nanti di grup di share untuk alamat linknya yang Tegalrejo, yang Kajoran, yang Serumbung juga di share sehingga nanti hari ini kita akan tambah kancane minimal 14 kecamatan ini yang rawuh. Nah minimal nanti akan tambah 4 jenengan nambah gua akun pribadi, nggon garwane, nggon putrane tidak berteman juga. Nah Mas Agus ini kembali ke Borobudur perjalanan awal. Nah ini kemudian rencana jangka pendek Mas dari LTN NU kalau mungkin lebih kita fokuskan dulu rancangan dari Ansor Borobudur sendiri secara media. Monggo bisa disampaikan. Spesifik di Ansor nih Pak? Ya spesifik di Ansor. Di Ansor sebenarnya kita sudah berulang kali nih
untuk menyentuh kesadaran dari kader-kader Ansor yang ada di tiap ranting itu. Setiap selapanan pasti kita genjot, yuk bareng-bareng kita buat akun media tiap ranting. Tapi niku masih menjadi kendala sebenarnya. Yang ada sebenarnya 1-2 yang punya potensi di situ, mungkin masih ada rasa izin untuk bergabung. Saya kira seperti itu. Ada sebenarnya potensi, tapi coba kita gali itu belum muncul sampai sekarang. Dan di tiap ranting belum ada. Nun sewu, ada berapa ranting, Pak? Ada 20 ranting. 20 ranting. Yang aktif 17. 17 sudah terbentuk rantingnya. Wah, luar biasa ini. Tapi untuk itu tadi masih menjadi kendala. Kita ajak kerjasama. Ini di PAT sendiri untuk akun Ansor baru kita garap berdua dengan sekretaris Ansor. Oh gitu. Oke, di pertemanan Ansor Borobudur ada berapa per hari ini? Per hari ini 1.700 itu. 1.700. Oh gitu. Kalau NU-nya? NU hampir 1.000 untuk hari ini. Gitu. Oke. Niku menjadi kendala mungkin ya karena masih izin dari ranting untuk gabung di media. Berulang kali kita genjot pasti Pak. Di tiap ketua ranting selalu kita sampaikan, mari kita bareng-bareng untuk membuat akun medsos. Agar siar di tiap ranting juga kelihatan kan. Betul. Tapi itu bukan menjadi masalah sih untuk saat ini karena kita coba mencari solusi untuk itu agar kedepannya tetap bisa bareng-bareng. Terutama di ranting Ansor sendiri nantinya. Oke, Mas Agus matur nuwun. Ini yang panjenengan lakukan dan mungkin teman-teman juga nanti bisa terinspirasi dari sini. Intinya ayo ranting tetap harus dioyak dalam hal ini. Nah, kalau sekali lagi tadi Mas Roibi juga menyampaikan Fatayat bisa, kenapa kita tidak? Nah, ini harus sewu. Isen Raisen kudu isen. Isen Raisen kudu isen. Kalau kita mungkin salah satu masukan juga Mas Agus, mungkin jenengan juga jamil di Fatayatnya Borobudur. Biar nanti yo kalau kita guyon kita Garwa Fatayat, Mas Ansor itu satu paket sebenarnya, satu paket harapannya aja. Paling tidak di gerakan media ini juga kita nyambangi teman-teman di Fatayat karena sampai hari ini kita anggap dari sekian Banom di Magelang khususnya. Ini kekuatan Fatayat ini sudah wes sabut larung ngoyak. Nah, monggo di PAC yang lain khususnya di Ansor monggo kita nyerawungi baik secara dunia maya maupun dunia nyata. Admin di Sambati juga untuk melu gedeke Banomnya dan mungkin yang dilakukan oleh Borobudur ini MWC Banom MWC-nya setempat juga mulai dilirik. Windusari ada di Warta NU Windusari, kemudian NU Borobudur, MWC NU Serumbung. Kalau kita lebih menyarankan non sewu yang masih di fanpage bolehlah tetap itu dipelihara, namun tetap ada akun Facebooknya. Nah ini kita sejauh pengalaman kita ya Mas di Mundilan, akun Facebook itu luweh ngomaumai, lebih mengikat. Karena memang di situ namanya Facebook nggih, ya di ono tuan rumahe, ono lawangi, nek fanpage ya itu halaman. Kalau kita di Mundilan nyebutnya serambi. Orang di halaman emperan ya mengliwat nunut ngopo nang kono lunga meneh. Tapi kalau Facebook itu lebih mengikat. Nah ini derek yang sudah punya fanpage tetap harapannya di PAC semua punya Facebook. Penak Mas, lebih mengikat. Muntilan dulu di awal Muntilan 1 itu yo ndadak njaluk yo mbok do bergabung nang NU Muntilan. Sekarang nun sewu. Di NU Muntilan 1 2 3 itu kita orang melakukan permintaan pertemanan Mas. Ini rahasia kita ini. Rahasia kita. Itu kita dengan akun pribadi atau WA le ajak-ajak. Jadi kita orang jaluk pertemanan nonggon warga Mas. Tapi warga di Japri atau ditemoni Mas mbok berteman ro NU Serumbung misalnya. Sehingga kita ada di NU Muntilan 3 hari ini. Itu masih menyisakan sekian ribu di NU Muntilan 1 rung ditompo no pertemanannya. Karena wis kebak. Karena Facebook itu hanya 5.000 pertemanan. Dulu ketika kita wis kebak arep yo iki. Kita buat NU Muntilan 2, NU Muntilan 3 dan seterusnya. Target kita NU Muntilan 5. Jadi nek kalkulasi kita warga NU Muntilan iki ana sekitar 25 sampai 30 ribu. Ya paling orang minimal perkara nang kono kita tahu Mas, endi sing muslim, endi sing non muslim, sing ra NU ya ono nang kono. Kita buat asik aja. Wong mereka sing jaluk pertemanan, mosok jaluki pertemanan kok ditolak. Tapi kita juga kudu tegas misalnya akun-akun
jelas permintaan itu juga sekalian akun kok ora ono pertemanane atau mengisine profil tok itu wis mesti akun bodong itu, sikat tolak aja. Nah, ini pengalaman di kita sehingga nanti Borobudur hari ini ada di 1000 kita targetkan. Kita progres juga Mas. Kalau saran kita dalam 1 bulan di hari santri besok kudu target 500. Nek urung ketemu ya golek-golek gawe Facebook meneh. Artinya memang di mindset kita strategi yang kita lakukan juga ada tolak ukure. Nah, jauh guys, sekalian ini kita amatur yang kalau hari ini baru 1000, besok hari santri lah. Jenengan matok aku kudu tambah piro. Saya kira untuk goleki akun Facebook sak serumbung 5.000 wis jane yo ending. Sekarang berapa serumbung? Kita urung. 2000. Oke, nanti kajoran berapa? Kita punya apa? Punya grafik lah, punya grafik. Paling ndak hari santri besok ini kok ngasih orang ngangkat 5.000 yo goleki wae no di wong-wonge gitu. Atau paling ndak tolak ukure Majelis Rijalul Ansor ana wong pira. Nanti buat catatan sendiri, kita buat list nanti di grup kita nggih. Coba nanti kita analisis bareng. Latihan ini tidak hanya berhenti sampai kedua, ketiga, keempat. Tadi saya matur Mas Rebi, nanti kita berkelanjutan di sesi 3, sesi 4 yang lain. Nah, kembali dulu ke Borobudur Mas. Ini sejauh ini pada titik hari ini. Ini kendala yang panjenengan hadapi tadi di ranting masih berasa malu atau males-malesan. Yeah. Nah, kemudian apa Mas kendala yang panjenengan hadapi di sektor lain atau di bidang lain? Monggo. Kesadaran bermedsos ini juga. Karena kemarin sendiri ketika Fatayat itu juga baru akunnya Pak. Sebenarnya akun lama tapi baru hidup. Baru hidup. Ketika mau ada lomba cover lagu kemarin. Itu Mas Yudi itu kemarin 1 hari ngotak-atik pas buatnya lupa. Akun itu. Tapi ketemu? Ketemu. Oh gitu. Okay. Itu kadang kurang koordinasi di situ juga atau ya, makanya kita buat di LTN ini kan nanti bisa ada satu atap. Kita berjalan bisa gitu. Bareng. Ada koordinasi juga. Dan sebenarnya untuk kendala itu kemarin belum ada tim. Makanya kita buat tim saat ini. Oh gitu. Ada berapa personil Mas di tim yang di tim Media NU itu untuk tim inti sekarang ada 7 orang. 7 orang. Tapi kebetulan hari ini banyak sendiri. Itu belum merepresentasikan dari ranting-ranting nggih? Belum. Baru tim di tingkat PAC sendiri. Nah, Yang terakhir Mas Agus ini harapan panjenengan untuk media sosial Borobudur, kemudian harapan panjenengan untuk media sosial di PC Ansor Kabupaten Magelang. Monggo. Harapannya tidak jauh dari target kita nggih untuk napa nggih di medsos tentunya semakin eksis dan punya peran besar. Tentunya kemanfaatannya itu tidak hanya untuk organisasi saja, bisa punya manfaat untuk masyarakat secara umum. Nah, makanya kita nanti ada program mungkin sama nggak Pak dari tim Jeda itu hampir sama programnya. Kita tetap adakan podcastan, kita gali potensi di wilayah Borobudur di bidang wisata atau di bidang ekonominya nanti kita akan buat rancangan seperti itu. Jadi memang kehadiran akun medsos baik Borobudur ataupun Ansor ataupun Fatayat itu memang ada manfaat yang nyata, tidak hanya eksis-eksisan saja. Jadi kita tekankan nanti di situ. Dan masyarakat itu juga punya andil dan punya merasa wah dengan adanya akun ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih Mas. Tepuk tangan untuk Borobudur. Ini satu visi dan misi pemanfaatan media di Borobudur. Selain untuk kemanfaatan secara pribadi, organisasi juga kemanfaatan secara umum. Karena wilayah Borobudur yang memang sangat luas. Artinya secara kewilayahan, potensi, aset internasional, aset wisata dan sebagainya. Dukungan dari institusi dalam hal ini NU juga sudah sangat kuat. Tinggal nanti kita sama-sama saling mendukung. Orang salai juga dari PAC atau MBC luar Borobudur juga memberikan dukungan karena media sosial butuh saling menguatkan Mas G. Nah ini harapannya demikian dan terima kasih Mas Agus untuk waktunya. Di jeda berikutnya nanti dari PAC lain kita mau untuk mempersiapkan diri Secang. Setelah ini nanti Secang
Monggo untuk mempersiapkan diri. Terima kasih yang ada di Nusiar, yang ada di NU Borobudur juga, kemudian yang ada di channel YouTube-nya NU Muntilan. Silakan untuk segera berkunjung dan memberikan yang belum berteman dengan Nusiar dan juga NU Borobudur, silakan Ansor Borobudur dalam hal ini segera untuk bergabung. Salah kata ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam tradisi dan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku.